يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات فتب علينا توبة تغسل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala syahra ramadhana syahran mubaraka wa ja'ala siyama naharihi wajiba wa qiyama layalihi tatawwa wa thawabal amali fihi mudha'afa. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh wal rusuh wat taubatan nasuh was salahal jasadi war ruh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Fattah ya Alim iftah alaina fathan qariba. Sahabat madrasah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Allah Rabbul Izzah, Allah Jalla Jalaluh wa Ta'alat Azamatuh, di mana kita sekarang berada di bulan suci Ramadan, bulan yang agung, bulan yang mulia, bulan yang menjadi spesial buat umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Salawat bertangkaikan salam kita haturkan kepada Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kelak nanti di yaumul qiyamah dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di syurganya Allah Subhanahu wa taala bersama Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sahabat madrasah sekalian, kita sekarang berada di bulan suci Ramadan yang banyak penamaan dari kata atau daripada bulan suci Ramadan. Di antaranya adalah Syahrus Siyam yang sudah masyhur, yang sudah populer. Ada Syahrul Qiyam, ada bulan kita untuk Qiyamul Lail. Lalu ada Syahrul Quran, lalu Syahrul Maghfirah. Dan jangan lupa, kalau bahasa orang pesantren mah bilang la tansa, don't forget, bahwa bulan suci Ramadan juga punya nama alias, nama lain Syahrut Taubah. Nah, dikatakan oleh ulama bahwa begitu banyak penamaan dari mulai Syahrul Quran, Syahrul Qiyam, Syahrul Maghfirah, bahkan Syahrul Sabar, Syahrul Muasah, dan Syahrut Taubah, itu mengindikasikan, menandakan bahwa kathratul asma tadullu ala syarafil musamma. Begitu banyak penamaan terhadap sesuatu mengindikasikan, menandakan betapa agung dan mulianya sesuatu tersebut, yang dalam hal ini adalah bulan suci Ramadan. Sahabat madrasah sekalian, yang insya Allah mudah-mudahan kita semua dalam lindungannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Syahrul Taubah, nama lain atau nama alias daripada Syahrul Ramadan. Syahr maknanya adalah bulan, At-Taubah adalah taubat. Yang dalam etimologi bahasa, akar kata bahasa Arab, sebagaimana yang termaktub dalam kitab
Tanqihul Qaulil Hasif li Syekh Nawawi Al-Bantani, sebuah kitab yang mensyarah kitab Lubabul Hadis lil Imam Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Beliau menuliskan, Syekh Nawawi, bahwa at-taubah ar-ruju' amma kana madhmuman ila ma kana mahmudan fi syar'i. Ar-ruju' maknanya adalah kembali kepada hal-hal yang terpuji, kembali kepada hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah mungkin diri ini, mohon maaf, mohon ridha, para sahabat madrasah melakukan kedurhakaan, melakukan kemaksiatan dan lain sebagainya. Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani, bahkan boleh dibaca dengan Al-Jailani, sebagaimana salah seorang Rais Suriah PBNU almarhum al-maghfurlah Abuya Ki Saifuddin Amsir Allah yarham, Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani atau Al-Jailani, beliau mengatakan bahwa tiang-tiang taubat itu diantaranya, kalau bahasa Betawi orang Tebet itu bilang kudu ada, mesti ada istighfarun bil lisan, ada pelafalan atau minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Al istighfar maknanya adalah thalabul maghfirah, minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua adalah tarkun bil jawarih, meninggalkan apa yang menjadi kemurkaannya Allah tadinya kepada yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahasanya diajak seluruh badan, seluruh anggota tubuh yang tadi mungkin berlumuran, belepotan dengan dosa dan maksiat, ketika dia taubat kembali pada Allah Subhanahu wa taala, dia segera untuk hijrah, bahasa untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang berikutnya adalah, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, adalah idmarun an la ya'uda alaih. Ada dari hati yang paling dalam keinginan yang kuat untuk tidak kembali kepada yang menjadi maksiat, menjadi kemurkaannya Allah Subhanahu wa taala. Sahabat madrasah sekalian yang mudah-mudahan dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala, saya teringat dengan sebuah kisah yang hal ini termaktub dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah Lisalik Tariqil Akhirah Sidil Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid, yang dicatatkan oleh murid beliau Al-Habib Ali bin Hasan Bahrun. Betapa ketika ingin memuliakan bulan suci Ramadan yang merupakan bulan taubat, momentum untuk taubat, momentum kembali pada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikisahkan dalam kitab tersebut, seorang Majusi begitu luar biasa menempa mendidik anaknya, padahal dia seorang Majusi, sahabat madrasah sekalian. Yang kalau kita tahu dalam pelajaran perbandingan agama, Majusi ini adalah orang yang menyembah api, jelas-jelas bukan penyembah Allah Subhanahu wa taala, jelas-jelas bukan bernabikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun ketika si Majusi ini dikisahkan melihat anaknya sebegitu enaknya, asyiknya di tengah hari bolong, bahasa orang Menteng dalam Tebet, asyik dia makan, dia minum, petantang petenteng, mendemonstrasikan muzaharah. Dipanggil anak tersebut ketika sedang asyik makan di tengah hari bolong Ramadan, dilihat oleh muslimin muslimat, dipanggil, "Hei anakku, sini kau." Langsung sahabat madrasah, si Majusi ini geram, bahasanya gemes, bukan pakai S lagi, pakai Z, gemes saking nggak tahannya. Ditampar ini si anak Majusi ini yang sedang makan di siang hari bolong Ramadan. Lalu berkata si Majusi, "Lima hafizta hurmat syahri Ramadan." Kenapa engkau tidak memuliakan, menghormati kemuliaan bulan suci Ramadan, ketika muslimin muslimat mereka pada berpuasa di bulan suci Ramadan, memuliakan Ramadan, tidak makan, tidak minum dari mulai subuh sampai maghrib dan lain sebagainya. Engkau enak-enakan anakku. Betapa kau tidak punya adab, punya akhlak. Makanya dalam
moderasi beragama, ada ukhuwah wataniyah, ada ukhuwah basyariyah, ada ukhuwah islamiyah. Bagaimana kita berakhlak kepada sesama orang yang beragama dengan kita, atau mungkin antar umat beragama. Si Majusi ini betapa marah luar biasa. Diimpikan, singkat cerita, sahabat madrasah sekalian, meninggallah si Majusi ini. Dilihat oleh orang-orang yang kasyaf. Kasyaf ini orang yang mata pandangan batinnya tajam timbang mata basyariahnya. Jadi ainul basari, pandangan mata basirahnya lebih tajam. Diimpikan oleh orang yang soleh, orang-orang yang ahlul kasyaf, sedang enak-enakan di dalam taman syurganya Allah, si Majusi ini. Kita bingung orang soleh ini, walhal padahal sahabat madrasah dulunya adalah penyembah api, yang jelas-jelas yang tidak bertuhankan Allah dan Rasulnya Sayyidina Muhammad SAW. Kok bisa bahasanya? Bagaimana ceritanya bisa enak di taman syurganya Allah, raudhah min riyadil jannah, walhal dulu dia Majusi, sahabat madrasah. Ternyata dia mendapatkan taufik hidayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia masuk Islam, dia beriman, di akhir hayatnya meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Yang sering kita minta doa, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Itulah sahabat madrasah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah kita menghukumi orang sekalipun dia non muslim. Bisa jadi dia mendapatkan taufik hidayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, kita nggak tahu. Dia si Majusi tadi sedang enak-enakan asyik berduduk di taman syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditanya masih orang soleh ini, bimanilta tilkan manzilah ya Majusi. Ente, Anda luar biasa, ente Majusi dulu ini. Aneh, ada apa ini? Dengan cara bagaimana Allah mengangkat derajat ente, derajat Anda di dalam dalam taman syurganya Allah, di alam barzakh itu. Hai fulan, emang Anda nggak tahu katanya. Benar, dulu saya Majusi, kuntu Majusian, tapi aku pernah mendidik anak saya. Saya marah ketika enak-enakan asyik makan di siang hari bolong ketika muslimin muslimat pada berpuasa menahan rasa lapar dan haus. Dengan itu aku bisa mendapatkan meraih daripada ampunannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hada syahrul Ramadan, syahrul taubah, syahrul maghfirah. Momentum Ramadan, momentum untuk meraih ampunannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Momentum Ramadan, momentum untuk meraih atau kita kembali pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat madrasah sekalian, tentunya di samping Ramadan adalah bulan taubat, maka kita semakin bergairah. Kita isi Ramadan yang mungkin jadikan Ramadan ini menjadi terakhir buat kita. Dan kita nggak pernah tahu, sahabat madrasah, apakah kita masih ada, apakah kita masih dipanjangkan umur bisa bertemu dengan Ramadan tahun yang akan datang. Momentum Ramadan yang memang secara bahasa Ramadan itu ketika itu kebingungan luar biasa. Diceritakan dalam kitab Al-Aham Al-Habib Hasan bin Ahmad Al-Qaf, sebuah kitab yang menjadi khulasah daripada At-Taqrirat As-Sadidah Sidil Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Ketika itu orang pada kebingungan untuk menamakan bulan yang ke-9 dalam kalender Hijriah ini bulan apa. Sahabat madrasah, ketika itu cuaca yang memang luar biasa panas, terik luar biasa. Maka udah Ramadan gitu, atau Ramdha, yang maknanya adalah secara bahasa panas membakar. Makanya kita nggak heran sahabat madrasah ketika di pertengahan hari, di siang hari, keluar aroma yang tidak sedap. Mohon maaf sahabat madrasah, yang pada hakikatnya itu adalah gambaran daripada dosa-dosa, kesalahan, kekhilafan kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala, sengaja atau tidak disengaja. Itu dibakar lewat proses bulan suci Ramadan, bulan ampunan,
bulan taubat, sehingga di siang hari bolong keluar aroma yang tidak sedap, sahabat madrasah. Itu gambaran sungguhnya hakikat dosa yang sebenarnya, sahabat madrasah. Kita nggak demen, kita nggak suka dengan dosa tersebut. Maka momentum madrasah banyak-banyak kita untuk beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfarun bil lisan. Bahkan kalau yang menyangkut dengan hak-hak Bani Adam, kita taubat nggak cukup istighfar. Nggak cukup minta maaf, nggak cukup kita sholat taubat dan lain sebagainya. Tapi kita paranin bahasanya. Kita samperin orang yang mungkin, mohon maaf sobat madrasah, kita pernah berbuat salah, berbuat khilaf, kita minta ridha, minta maaf, minta halal. Makanya ulama-ulama di Jakarta Betawi khususnya, mohon maaf, kampung saya itu kalau bulan nisfu Syaban sebelum Ramadan tiba, sahabat madrasah udah pada minta maaf duluan. Saya maafkan, saya halalkan, saya ridhakan, bahkan dari istilah silaturahim, munggah dan segala lain sebagainya. Itu suatu tradisi yang memang saya kira tradisi yang bagus untuk dilestarikan. Begitu masuk Ramadan, tidak ada dusta sahabat madrasah di antara kita. Nanti datang Idul Fitri, Lebaran, kita minta maaf lagi, minta ridha lagi. Minal aidin wal faizin, kullu 'am wa antum bi khair. Itulah sahabat madrasah, enaknya, nikmatnya sahabat madrasah menjadi bahagian daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan jalan-jalan umat Nabi Muhammad untuk mendapatkan ampunannya Allah Subhanahu wa taala, untuk diterima taubatnya Allah sangat besar, wabil khusus di bulan suci Ramadan. Sangat merugi, mohon maaf sahabat madrasah, ketika ada di bulan suci Ramadan, sampai-sampai satu ketika malaikat Jibril alaihissalam pernah datang dengan izin Allah atas perintahnya Allah azza wa jalla wa ta'alat azamatuh untuk memarahi Nabi Muhammad SAW yang hendak naik tangga mimbar. Sampai Nabi di antara 3 amin yang singkat saja saya sampaikan sahabat madrasah, mengucapkan amin sampai Jibril itu kebingungan. Amin, amin, apa ini sahabat madrasah? Malaikat keder bahasanya. Ternyata Nabi katakan, ya Jibril, man adraka Ramadan falam yughfar lahu famata padakhalan nar, qul amin thumma qultu amin. Ya Jibril, emang nggak tahu katanya. Amin yang saya ucapkan itu ketika ada seseorang dari hambanya Allah, badannya sehat walafiat, seger bugar, tidak ada kurang suatu apapun, tidak ada udzur syar'i, bukan musafir, namun nggak mau mengambil, meraih kesempatan untuk mendapatkan ampunannya Allah, tidak mau mengambil kesempatan, terbuka lebar ampunannya Allah, rahmatnya Allah untuk bertaubat daripada dosa dan maksiat. Maka ketika meninggal dunia, wafat sahabat madrasah, bisa jadi dalam keadaan su'ul khatimah, bad ending sahabat madrasah, keadaan kematian yang tidak mengenakan, yang tidak bagus sahabat madrasah, naudzubillah. Dan tentunya kita nggak pengen sahabat madrasah seperti itu. Yang kita minta pada Allah Ta'ala di bulan yang mulia, bulan yang agung, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Awal Ramadan rahmat, pertengahannya ampunannya Allah, dan pada akhirnya ending output daripada bulan suci Ramadan, terbebaskan diri kita sahabat madrasah, orang tua kita, teman-teman kita, handai taulan kita, sahabat kita, sahabat madrasah, daripada azab api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sahabat madrasah, momentum Ramadan, bulan penuh dengan ampunannya Allah. Momentum Ramadan, ayo sama-sama saya mengingatkan diri saya al-faqir untuk kita kembali pada Allah Subhanahu wa taala, pada ajarannya Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Para alim ulama yang mereka dalam kitab-kitab mereka mengajarkan, memberikan arahan-arahan, irsyadat wa taujihat untuk kita senantiasa mengisi hari Ramadan ini untuk benar-benar maksimal di dalam meraih ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita sahabat madrasah sekalian, jangan ya Allah Engkau jadikan Ramadan tahun ini terakhir buat kami ya Allah ya Rabb. Kami ingin masih bertemu dengan Ramadan yang berikutnya. Ya mu'idal a'yad, a'ida alaina al-a'yad birridha wal imdad wal hana wal gufran. Kalau di lebaran itu selalu ada qasidah
dalam kitab Mutiara Ramadan, Abuya Kiai Haji Abdurrahman Nawawi, ya Allah, panjangkan umur kami. Sahabat madrasah, mudah-mudahan kita senantiasa dalam keridhaannya Allah Subhanahu wa taala, dalam ketaatannya Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf bila mana ada kekhilafan, kekurangan di sana sini. Akhirul kalam, hadani Allah wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات. فتب علينا توبة